Assalamualaikum. Salam. Ini kelas 12 kan? Bu. Jadi hari ini udah tahu mau belajar apa? Enggak. Belum ada pemberitahuan sebelumnya ya? Oke, jadi hari ini Ibu akan melakukan bimbingan kasih tahu kalian. Nah, sebelumnya udah pada kenal sama Ibu belum? Belum. Oh, belum kenal sama Ibu ya? Oke, biar kita saling kenal, karena kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang kan. Nah, jadi nama Ibu Nur Azizah. Ibu lulusan dari USK. Tahu USK kalian? Tahu. Iya, pinter. Nah, jadi mungkin itu saja perkenalan dari Ibu. Dari kalian ada yang mau bertanya tentang Ibu? Biar lebih kenal kita. Ibu udah menikah. Oh, iya. Udah punya anak satu. Alhamdulillah. Dari PD, Ibu. Tahu PD kalian? Tahu. Udah pernah nanti lah main-main ke sana ya? Oke, nah sekarang kan udah kenal sama Ibu nih. Kalian mau nggak perkenalkan diri dulu sama Ibu? Kan Ibu juga belum pernah nih, belum kenal sama kalian. Mungkin siapa yang mau menunjukkan diri untuk perkenalan dulu? Boleh menyebutkan nama sama asal. Oke, ada yang mau? Iya aja, Bu. Oh, mulai dari kanan Ibu aja ya. Ayo silakan, Nak. Jadi nama sama asal, sama asal. Nama saya Arma Ayu Fitri, Bu. Asal saya dari Darussalam. Boleh menyebutkan hobinya apa? Hobi saya baca buku, nonton film, tidur, makan. Oh, bagus ya. Tapi tidur sama makan itu bukan hobi ya, Nak? Ya, itu kebutuhan. 3. Oke, bagus sekali, Rahmail Fitri. Boleh silakan yang selanjutnya, Nak? Bisa sebutkan salah satunya aja, boleh? Saking banyaknya sampai nggak tahu ya. Satu aja bisa. Oh iya, seperti kayak membaca ya. Terima kasih Sari. Silakan yang di sampingnya, silakan Nak. Jadi nama saya Muhammad Rizal Zaki, asal saya dari Sydney, Australia. Jadi hobi saya kerja. Oh, hobi kerja. Selain kerja ada nggak yang kayak melambangkan kerja hobi? Pasti kan banyak. Oh, main game. Tapi kalau bermain game yang normal boleh, kalau yang negatif jangan ya. Oke, terima kasih ya Kak Zaki. Oke, sekarang kan udah perkenalan nih. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan acara kita hari ini, lebih baiknya kita membaca doa dulu nih, supaya acara kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin doanya boleh di dalam ini. Pertama kita berdoa. Oke, selesai. Nah, jadi kan hari ini Ibu rencana akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal, di mana yang judulnya itu pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, kalian kan udah kelas 12 nih, udah ada perencanaan karir belum? Kalau nanti misalnya lulus SMK mau kemana gitu, udah ada belum? Belum. Mungkin ada yang mau kuliah atau mau apa gitu? Ada? Ada mau kemana Rahma? Saya kuliah. Mau kuliah. Oh, oke. Mungkin yang lain belum ya, karena belum tahu ya. Baiklah, nanti kan Ibu akan menjelaskan tentang ini Ibu akan tampilkan PPT mengenai materi kita hari ini ada pilihan karir setelah lulus SMK, kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam karir, kemudian yang selanjutnya ada persiapan dalam memilih karir, kemudian yang terakhir ada cara sukses agar
mencapai pilihan karir yang kita rencanakan. Nah, yang pertama itu ada pilihan karir setelah SMA. Nah, pilihan karir ini kan banyak sekali ya jenis pekerjaannya. Mungkin adik-adik bisa lihat di sana. Yang pertama itu ada kita bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Nah, kalian pernah dengar nggak kakak-kakak kalian yang mahasiswa mungkin ada yang kayak melakukan sosialisasi ke sekolah, mungkin ada yang dari USK, dari UGM, dari UIN Araneri, kuliah kan? Kan ini kalian ada dari berbagai jurusan ya, kayak mungkin ada yang dari bagian tata boga, tata busana, apalagi yang ada di sini. Kalau Rahma sendiri, kalau Sari sendiri dari mana? Dari mana, Rahma? IT. IT. Kalau Sari? Dari multimedia, Bu. Oh, kalau Irsya Saki dari mana, Nak? Otomotif. Oh, nah mungkin kan kalau dari bagian-bagian yang sudah kalian sebutkan tadi, nah di sini pilihan kuliah ini sangat bagus ya, karena nanti kalian bisa lebih mendalami apa saja yang sudah kalian pelajari di SMK. Oke, untuk poin yang pertama. Poin yang kedua ada bekerja. Nah, kalian kan udah di penjurusan ini kan udah banyak tahu nih daripada maksud ibu kalian udah tahu nih jurusan kalian yang kemana. Mungkin kalau emang pilihan kuliah ini kalian nggak mau kuliah ribet atau apa gitu kan, kalian bisa bekerja sesuai dengan bidang yang sudah kalian pelajari saat SMK. Misalnya ada dari mana tadi Sari? Dari dari mana? Multimedia, Bu. Nah, mungkin dari multimedia nanti Sari bisa juga bekerja di bagian yang cocok dengan multimedia. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada menikah. Ada nggak yang rencana menikah muda? Ada, Bu. Ya, Bu. Kenapa? Coba alasannya Soalnya menikah muda. ribet bekerja sama kuliah, Bu. Gimana? Soalnya ribet bekerja sama kuliah, Bu. Ribet kalau kuliah. Oke, kalau Rahma sendiri kenapa mau menikah muda, Nak? Biar ada yang biayain juga. Irsyad ada rencana mau menikah muda? Oh, nggak ada. Irsyad dia masih ini ya, iya sih. Karena kalau laki-laki tanggung jawabnya lebih gede ya. Tapi kita perempuan juga lebih gede. Dan jangan insecure karena nanti mungkin ditanya teman-teman kalian mau apa nih tamat SMK, mau menikah. Itu bukan hal yang perlu kita insecure ya. Karena kan menikah itu juga perlu pertanggungjawaban yang sangat besar. Karena kalau kita perempuan nanti akan menjadi seorang ibu. Ibu itu adalah seorang guru yang akan guru pertama bagi anak kita. Nah, tergantung cara kita mendidik dia, nah nanti dia akan sukses sebagaimana yang sudah kita ajarkan kepada dia. Nah, jadi pilihan menikah itu juga sangat bagus asalkan kita mampu berpikir nanti ke depannya setelah menikah kita akan melakukan apa. Jadi seperti itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya itu ada kursus. Nah, kursus di sini kita kan kalian dari penjurusan. Nah, mungkin kalian nanti ke depannya bisa membuka kursus-kursus yang bisa mengajarkan mungkin anak-anak yang di bawah kalian. Nah, selanjutnya itu ada buka usaha sendiri. Nah, buka usaha sendiri kan mungkin ada yang dari tata boga atau dari tata busana bisa membuka nanti mungkin butik kecil. Nah, jadi kan mungkin dari hobi kalian mungkin membaca nanti bisa menjadi guru bahasa Indonesia mungkin atau menjadi guru matematika mungkin. Nah, yang lainnya mungkin bisa membuka bisnis sendiri nanti. Nah, tapi pilihan kuliah ini sangat banyak ya. Nanti mungkin kita akan melakukan sosialisasi tentang jurusan-jurusan apa yang ada saat kita kuliah. Oke. Itu enggak. Oke, nah selanjutnya itu ada buka usaha sendiri. Nah, seperti yang sudah ibu bilang tadi, kan kalian di penjurusan nih, kan udah pasti tahu nih bidang-bidang yang sudah kalian pelajari. Nah, nanti kalian bisa buka usaha sendiri. Misalnya nih, ada yang dari jurusan tata busana. Nah, kalian bisa buka usaha sendiri kayak menjahit baju. Nanti kalian mungkin tahu kan sukses ke depannya, kalian juga bisa membuka peluang untuk memperkerjakan orang lain. Selanjutnya itu ada pekerja mandiri. Nah, pekerja mandiri ini agak sama ya kayak membuka usaha tadi. Dia juga kita kayak bekerja yang lebih mandiri.
masih kayak siap kuliah, siap SMK ini masih mencari peluang untuk bekerja di tempat lain. Tapi apa salahnya jika kita mencoba kayak buka usaha sendiri supaya kita lebih mandiri ke depannya. Oke. Selanjutnya itu ada faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan karir. Kayaknya udah bosan nih, atau kita buat game dulu? Ada ide nggak mau buat game apa? Video. Gimana tuh? Video, jadi kayak buat kali cerita terus kita kayak nebak kenapa bisa begitu. Kalau dari tadi ada ide nggak? Ada tuh. Kalau dari Rahma, coba Irsyad jelaskan bagaimana cara bermain gamenya, karena kawan-kawan kita tertarik nih sama gamenya Irsyad. Video. Oke, misalnya gampang aja ini. Ini yang paling gampang. Suaranya nggak lebih gede. Ini contoh paling umumnya dalam video. Video paling sederhana, misalnya polisi menemukan sebuah jasad tergantung di sebuah gudang. Dari situ polisi langsung dapat menduga bahwa pelaku yang menggantungkan diri itu merupakan orang yang bunuh diri. Anehnya tidak ditemukan benda apapun di dalam gudang tersebut kecuali genangan air di bawah si pelaku bunuh diri. Nah, bisa nanti kayak ditanya gitu, coba jelasin kenapa polisi itu bisa tahu kalau itu bunuh diri gitu. Jangan yang melibatkan otak berpikir lain. Orang mah kurang suka ya yang game seperti itu. Kalau Sari bagaimana, setuju nggak sama Kalau game bisa ini? waktu tuh, waktu adalah uang bu. Ya langsung aja Bu. Oke. Ini aja deh. Kayaknya ide biasa ditolak. Bukan ditolak ya, tapi karena waktu kita ya waktu kita juga terbatas, mungkin kalau dari kawan-kawan juga nggak ada, biar ibu aja deh. Ini cuma ada sedikit satu ide. Kalian bangun dulu deh, biar lebih semangat. Coba bangun semuanya. Nah, jadi kan, ibu akan ini ya, lihat ibu ya, lihat baik-baik ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini? Enggak. Ini? Ini? Betul. Oke, dapat semua kan? Nah, jadi kan sekarang kita buat tangan kayak gini. Saat ibu bilang, semua buat kayak gini. Semua buat kayak gini. Saat ibu bilang, tunjuk mata. Kalian harus tunjuk mata, fokus. Fokus ke kepala ibu, bukan ke gerak tangan ibu. Sudah mampu semuanya? Contohnya nih, misalnya tunjuk mata. Oke, nah, oke, begitu ya. Sudah mengerti berarti semua ya? Semua bakal kayak gini, diremes kayak gini. Nah, tunjuk dahi, tunjuk mulut, oke, tunjuk bahu. Oke, fokus semua ya. Mana dulu berkali. Oke, berkali dulu. Bagus ya semuanya ya. Udah fokus lagi nih. Lagi. Mau lagi? Oke, mau game yang sama? Atau mau yang lain nih? Yang lain boleh. Yang lain ya. Oke, gini aja deh. Kodenya tuh malam 2 kali tepuk, siang 3 kali tepuk, pagi 4 kali tepuk. Cek. Kayaknya itu kalau ribet ya. Gini aja deh. Balikin aja. Pagi sekali tepuk, siang 2 kali tepuk, malam 3 kali tepuk tangan. Oke, tangannya masih ke depan. Siang. Barengan. Bentar. Pagi 1, siang 2, Iya, malam 3. iya. Tangannya ke depan. Kodenya pagi, siang, malam. Pagi, malam. Nggak serentak nih. Balik ya. Malam. Oke. Pagi, siang, malam. Oke, tangan buat kita semua. Bagus sekali ya fokusnya ya. Oke, ini udah cukup ya. Kita semangat lagi, nggak ngantuk lagi kan? Kita lanjut ya. Nah, materi yang selanjutnya itu ada faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan karir. Nah, yang pertama itu ada pemahaman terhadap diri sendiri.
mengikuti minat bakat yang kita miliki. Sebelumnya tahu nggak apa itu minat, apa itu bakat? Ada yang tahu? Ada tahu minat bakat itu apa ya? Minat itu kalau menurut saya, Iya. minat itu kayak kita tuh pengen apa gitu. Nah, kalau misal kayak hobi atau minat kita, kalau misal bakat itu berarti keahlian kita dalam melakukan sesuatu itu misalnya jago gitu. Nah, kita jago main basket di situ bakat kita. Sayang lebih dari orang lain mungkin. Nah, dari penjelasan Irsyad, coba Ibu tanya sama Rahma nih. Kalau dari penjelasan Irsyad nih, ada nggak keterikatan antara bakat dan minat? Ada. Gimana coba? Kalau kan tadi hal yang dia jatuhkan, kalau minat tadi hal yang dia inginkan. Ya, silakan. Apa keterikatannya? Oke, kalau Sari bisa nggak? Keterikatan keduanya itu apa? Kalau berawal dari minat, lama-lama jadi bakat. Berawal dari minat, lama-lama jadi bakat. Oh, kalau menurut Sari gimana? Kalau menurut saya bukan minat itu kan sesuatu hal yang kita suka, yang kita gemari. Contohnya kayak hobi yang tadi Indonesia, sedangkan kalau bakat itu kan sesuatu hal yang kadang-kadang bahkan dia nggak meminati itu tapi dia punya bakat di situ. Contohnya kayak dia nggak terlalu minat sama melukis tapi ketika dia megang alat lukis itu lukisannya jadi bagus. Oke, bagus sekali ya. Iya, itu jawaban dari kalian sudah benar. Jadi yang mau Ibu bilang adalah saat kita memilih karir kita ke depannya, kita harus tahu dulu nih apa sih minat yang kita miliki dan apa sih bakat yang kita miliki. Misalnya nih, kita minatnya di bagian seni, tapi kerjanya tuh di bagian hitung-hitung, di bagian kayak lebih ke menggunakan otot gitu. Itu kan kayak nggak nyambung gitu sama bakat minat yang sudah kita miliki, tapi kita bekerjanya bukan di bagian yang itu. Nah, jadi sebelum kita memilih karir itu, kita harus tahu dulu nih apa sih, kita harus menggali dulu apa sih minat dan bakat yang sudah saya miliki sehingga saya bisa memilih karir yang ini. Karena kalau kita memilih karir yang nggak sesuai sama minat dan bakat kita, kebanyakan bukan yang nggak sukses, tapi kebanyakan nanti kita akan berhenti di tengah jalan. Nanti kita akan memulai dari pertama kan capek lagi nih. Nah, yang kedua itu ada maaf. Nah, yang kedua itu ada memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam hidup. Ibu mau tanya nih, kalian disiplin nggak? Setidaknya pagi kalian bangun tuh jam berapa? Jam 5 bukan subuh. Kalau Rahma, Gimana juga habis subuh tapi bisa tidur lagi. kalau Irsyad, Jam 4 aja. itu bangun tidur apa belum tidur? Belum tidur. Bangun tidur. Saya tidur jam 10 ya. Bagus ya, tapi itu berarti kalian sudah termasuk kedisiplinan yang tinggi ya. Nah, jadi dalam pemilihan karir ini kita juga harus disiplin, karena disiplin ini bisa dibilang kunci ya, kunci dari kesuksesan. Nah, kalau kita sudah memiliki kedisiplinan yang tinggi, insya Allah semua karir yang akan kita pilih nanti ke depannya bisa kita pertanggungjawabkan. Yang selanjutnya itu ada memiliki kepercayaan diri dan juga optimisme yang tinggi. Nah, tahu nggak maksudnya apa? Kita, Yakin Bu. iya harus yakin. Ada lagi? Harus pede. Harus apa? Harus pede. Harus pede. Ya, pede. Awal ya, pede. Ya. Selanjutnya kalau dari Rahman, Saya percaya sama siapa nih? Percaya sama ibu? sama Tuhan, sama Aisyah. Saya takdir Bu. Iya, percaya sama takdir. Oke, benar ya. Benar nih, percaya sama takdir, percaya sama diri sendiri. Tapi
tapi lebih tepatnya kita harus bisa kayak aku suka di sini nih, jadi kita harus, aku bisa kalau aku pilih karirku yang ini, aku bisa nih nanti sukses ke depannya. Kita harus bisa mempercayakan kemampuan kita sendiri dan juga kita berpikir yang optimisme ke depannya, optimis ke depannya. Nah, kita juga harus percaya kepada diri kita sendiri dan berpikir optimis untuk apa yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya itu ada memiliki komitmen yang tinggi. Kemudian juga kita terdapat peran dari keluarga dalam pengambilan keputusan karir yang akan kita lakukan. Nah, karena kan keputusan karir ini kan hal yang mungkin sangat besar ya bagi diri kita, karena itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita akan kita jalani selanjutnya. Nah, lebih baiknya kita bertanya kepada orang tua kita atau wali kita, mungkin nih saya lebih bagus masuk kemana nih Ma, karena kan orang tua kita lebih banyak pengalamannya daripada kita. Orang ini juga sudah tahu bagaimana manis pahitnya kehidupan ini. Nah, lebih bagusnya kita bertanya dulu kepada orang tua kita. Dan yang perlu kita tekankan di sini adalah saat kita memilih karir ini, kita harus tahu dulu apa kelemahan dan kelebihan kita, baik itu dari segi fisik, mental, dan ekonomi. Karena kan mungkin juga misalnya kita pilih dari kayak tadi yang bilang kuliah, tapi orang tua kita nggak mampu untuk membiayai kuliah kita. Hanya dari itu kita harus tahu dulu apa kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Mungkin begitu ya. Sejauh ini ada yang mau bertanya nggak sampai ini? Belum ada Bu. Belum ada ya? Kalau kan tadi kan saya bisa apakah ekonomi itu menjadi sebuah kekurangan kalau mau kuliah? Oh, oke, bagus sekali pertanyaannya. Ekonomi itu bukan kekurangan ya, tetapi bisa kita bilang hambatan. Karena contohnya nih, contoh kecilnya, jangan kita bilang yang udah kuliah. Misalnya ada kita disuruh beli, misalnya pelajaran matematika, disuruh beli jangka atau roll atau pensil warna supaya kita lebih mudah gitu penulisan kan. Tapi ekonomi kita kurang, jadi itu apa yang bisa kita lihat? Terhambat kan? Terhambat proses belajar kita. Kalau kita bilang kekurangan juga ya, tapi kita juga nggak boleh insecure, kita bisa berusaha. Mungkin kita bisa lebih pengertian atau kita bisa memadai sebagaimana ada kita. Tapi itu bukan sebuah kekurangan juga. Itu ya Saria. Oke, selanjutnya ada faktor penghambat dalam pengambilan keputusan karir. Kalau faktor penghambat ini kebalikan ya, dan kita juga perlu selalu membahas gitu. Karena kayak kebalikan yang tadi, kurangnya rasa percaya diri, kebiasaan perilaku yang buruk, tidak disiplin, kemudian juga kurang informasi tentang karir yang akan kita pilih, dan kurangnya kesadaran diri dan masih banyak lagi. Itu lebih baik dihindari saat kita pemilihan karir ke depannya. Selanjutnya itu ada persiapan dalam pemilihan karir. Ada yang bisa baca nggak? Setelah membaca harus ke depan. Iya, persiapan aja dulu. Persiapan dalam pemilihan karir. Ketika Anda mengajukan pertanyaan, karir apa yang dapat saya? Ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama itu personality atau kepribadian. Apakah ada kecocokan antara kepribadian Anda dan karir pilihan Anda? Hal ini memiliki dampak signifikan pada apakah Anda menemukan pekerjaan yang dapat membuat Anda merasa terpuaskan. Ada dua aspek utama yang harus dipertimbangkan. Meskipun karir tersebut cocok dengan kepribadian Anda, namun seberapa banyak Anda bekerja sesuai dengan preferensi atau keinginan Anda. Untuk memperbesar kemungkinan menemukan karir yang cocok tersebut, Anda akan memerlukan fleksibilitas perubahan di luar karir pilihan. Oke, bagus sekali. Ada nggak yang bisa menerjemahkan kata-kata tersebut? Bisa lagi boleh menuangkan menambahkannya isi pikirannya. Jadi kan persiapan dalam pemilihan karir yang pertama kan personality.
Jadi di situ dibilang ada nggak kecocokan antara kepribadian dan karir pilihan. Karena di situ juga disebutin kalau misalnya itu dapat memberikan dampak signifikan pada apakah kita puas dalam menemukan pekerjaan dapat membuat kita itu terpuaskan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya di sini ada kecocokan antara kepribadian kita dengan karir pilihan kita. Karena apa? Ada beberapa karir di mana itu kadang nggak sesuai gitu dengan kepribadian kita. Misalnya gini, bilanglah ada orang yang dia tuh hobi traveling, hobi jalan-jalan segala macam. Nah, tiba dia dapat di karir yang menurut pilihan dia tepat itu sebagai karyawan kantoran misalnya, yang kerjanya itu terlalu terkotak-kotak, terlalu disipliner, terlalu istilahnya di manajemen waktunya itu terlalu diatur gitu oleh korporasi atau perusahaan di mana tempatnya tinggal, di mana itu nggak sesuai dengan kepribadian dia, maka itu tuh dapat apa namanya kayak jadi dia tuh nggak tenang gitu kerja di situ, jadi dia nggak senang dia, jadi dia nggak puas dia kerja di situ. Ada lagi masalah. Bagus sekali. Sari, menurut Sari bagaimana nak? Belum ada tanggapan ya? Nah, jadi sudah benar ya kayak yang Irsyad tadi bilang. Saat kita memilih karir ini kita juga harus menyesuaikan sama kepribadian yang kita miliki. Kan kita yang paling dekat dengan kita sendiri. Seharusnya kita sudah tahu bagaimana kepribadian kita sendiri, makanya kita bisa memilih karir itu sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kita sendiri. Gitu kan? Nyalakan lampu. Oke, selanjutnya itu ada motivasi. Nah, motivasi ini adalah hal yang sangat penting dalam pemilihan pekerjaan yang akan kita tekuni. Di mana motivasi ini lebih mencakup seperti minat atau sesuatu yang memberi kita kayak sebuah prestasi, dan juga faktor motivasi ini banyak ya. Ada dari motivasi dari luar, motivasi dari dalam. Contohnya kalau motivasi dari luar itu kayak kita pengen jadi juara satu di kelas itu untuk membanggakan orang tua kita. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri, kita pengen kayak aku harus bisa nih, saya bisa, kenapa yang lain, kalau orang lain bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Itu kayak motivasi dari luar dan juga motivasi dari dalam. Selanjutnya itu ada skill. Nah, kita kan skill ini kan keterampilan. Kayak keterampilan itu kan kunci ya. Karena dengan adanya, kalau nggak ada keterampilan, maka profesi yang akan kita tekuni nantinya tidak akan berjalan dengan lancar. Atau nanti bisa saja kita terputus di tengah jalan karena kita sendiri juga bingung karena kita tidak memiliki keterampilan tersebut. Yang selanjutnya itu ada konstrak atau kendala. Nah, kendala ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti kendala itu masalah keuangan, kayak yang dibilang tadi, keuangan atau enggak lokasinya yang mungkin kita kan ada juga kayak tempat-tempat yang nggak cocok sama kita. Nah, jadi kita harus tahu dulu di mana tempat yang cocok sama kita, lokasi yang akan kita pilih. Selanjutnya itu ada kesempatan. Nah, kesempatan ini kita juga harus tahu nih di bagian yang sudah kita pilih ada nggak kesempatan buat kita. Contohnya seperti kita bisa mencari tahu kesempatan itu melalui iklan pekerjaan atau pelatihan kejuruan atau sponsor. Selanjutnya itu kita juga bisa berdekatan kepada perusahaan untuk melihat apakah ada kekosongan jabatan di kita. Selanjutnya itu ada networking atau melalui orang-orang yang kita kenal. Selanjutnya ada menciptakan bisnis sendiri yang seperti sudah dijelaskan tadi di awal. Selanjutnya ada cara sukses dalam pemilihan karir. Nah, mungkin dari nggak perlu Ibu jelaskan lagi nih. Mungkin ada pendapat dari kalian cara agar kalian bisa sukses ke depannya bagaimana? Orang lalu. Orang dalam, nggak selalu orang dalam ya Mayasa. Mungkin dari Sari ada nggak? Mungkin dari kamu bagaimana nanti cara sukses dalam pemilihan karir kamu sendiri? Yang kayak tadi bilang, satu kita harus kenal dulu kepada kita sendiri, kita harus kenal dengan kita, bakat kita di mana. Jangan nanti minat kita nih sama apa yang Indonesia bilang, kalau misalnya kita minat dengan suatu pekerjaan yang nggak terikat, terus kita memaksakan diri untuk jadikannya saja lah, karena kan
kerja di bawah tekanan, kerja di yang disuruh-suruh orang, akhirnya kayak ngerasa bosan sendiri karena yang kita minat itu hal-hal yang kayak nggak di apa ya, nggak di terorganisir gitu. Oh iya, bagus sekali ya Sari ya. Mungkin ya bisa kasih aku sebuah Sari. Ya mungkin hari ini itu saja ya dari ibu ya, karena kalian sudah memahami kan. Oke, nah jadi setelah kita mempelajari materi tentang hari ini, ibu kasih tugas nih buat kalian supaya. Tapi kalian jangan khawatir nih, nanti kalau saya salah jawab apa, ini sesuai sama pemikiran kalian dan perencanaan karir kalian itu seperti apa. Dan ibu nggak akan akan membocorkan ini karena kalian nanti bisa mengumpulkan worksheet atau lembar kerja ini yang sudah ibu bagikan ini, kalian bisa kumpulkan ke Google Classroom. Nanti ibu buka foldernya. Mungkin kalian bisa mengerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Sebentar, ibu ambil kertas dulu. Nah, ibu akan bagikan kertas ini. Nanti kalian bisa mengisi apa yang kalian ketahui tentang pemilihan karir itu. Yang pertama itu apa sebutkan prioritas pilihan karir Anda setelah lulus SMK, apa alasan Anda memilih pilihan karir. Oke, sekarang kalian sudah bisa mengisi worksheet-nya ya. Nah, nanti kalian bisa ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengisinya. Enggak, nanti kalian akan mengumpulkannya di Google Classroom yang sudah dibukakan formnya. Nah, sekarang ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Nanti kalian sudah bisa menguploadnya ke Google Classroom dan di Google Classroom sudah ibu bagikan. Oke, sekarang kalian sudah bisa mengisi worksheet-nya ya. Nah, nanti kalian bisa ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengisinya. Enggak, nanti kalian akan mengumpulkannya di Google Classroom yang sudah dibukakan formnya. Nah, sekarang ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Nanti kalian sudah bisa menguploadnya ke Google Classroom dan di Google Classroom sudah ibu bagikan. Oke, nah setelah kalian mengumpulkan worksheet yang sudah dibagikan, ibu juga sudah mengirim beberapa materi dan video yang nanti bisa kalian tonton mandiri ya. Jangan lupa ditonton ya di rumah ya. Nah, mungkin untuk materi hari ini itu saja dari ibu. Apakah dari kalian ada yang masih ingin bertanya atau masih kurang paham dengan materi hari ini? Oke. Oh, sudah mengerti ya. Oke, nanti bakal kita jadwalkan kembali. Mungkin ada bimbingan lanjutan dari ibu. Semoga kita dipertemukan kembali. Itu saja dari ibu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.